wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat, kalian selalu berada di rumah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persiapan menjelang penilaian tengah semester 2 dengan materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk, langsung saja kita simak materinya. Nah, kalian masih ingat tidak materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang keberagaman. Keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, yaitu biasanya terdiri dari suku, ras, agama, keyakinan, ideologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ini yang menjadikan mereka berbeda-beda. Namun, di Indonesia, walaupun kita berbeda daerah, berbeda kebudayaan, agama, dan lain sebagainya, tapi di dalam cita-cita bangsa Indonesia, cita-cita kemerdekaan kita sudah tercatat secara gamblang nih, bahwa telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang cita-cita nasional yang tercantum di alinea kedua. Apa yo bunyinya? Masih ingat tidak kalian? Ya, betul sekali. Jadi di alinea kedua ini, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, selain itu, dari keberagaman yang kita miliki ini memiliki dampak positif bagi negara kita, yaitu keberagaman tersebut dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan negara kita. Kita bisa tahu dan keberagaman itu bisa jadi objek wisata untuk orang-orang yang di luar negeri untuk datang ke Indonesia seperti itu. Tapi sayangnya keberagaman itu juga dapat berakibat negatif nih. Nah, diantaranya itu mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Nah, salah satunya jika nilai-nilai toleransi tidak diterapkan atau tidak ditumbuhkan dalam jati diri bangsa Indonesia. Nah, makanya kalau misalkan ada orang yang berbeda sama kita, ya seperti biasa aja. Mereka tetap teman kita dapat menolong mereka dapat menolong kita. Jadi jangan sampai keberagaman atau perbedaan itu menghancurkan kita semua. Malah seharusnya perbedaan itu menyatukan kita semua. Betul? Betul dong. Nah, keberagaman ini dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, oleh sebab itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok sosial dapat dilakukan dengan cara dialog, kerjasama, dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Nah, itu merupakan kunci dari keberagaman kita supaya tidak terpecah belah. Nah, faktor keberagaman kira-kira ada berapa ya? Kalian masih ingat tidak? Ya, yang pertama itu ada letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak strategis wilayah Indonesia itu Indonesia berada di dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, dan berada di dua benua, benua Asia dan benua Australia. Nah, ini mengakibatkan bahwa Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, pedagang tersebut tidak hanya membawa komoditas atau membawa dagangannya aja nih ke Indonesia, tetapi juga menetap dan membawa pengaruh kepada Indonesia. Pengaruh apa aja sih? Pengaruh yaitu kalau misalkan mereka tinggal menetap di Indonesia, mungkin nanti menikah sama orang Indonesia dan adanya pencampuran ras, pencampuran budaya, pencampuran bahasa, terus kemudian juga menjadi salah satu pelopor dari keberagaman agama di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran yang subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, laut yang mengakibatkan perbedaan di dalam masyarakat. Nah, juga kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang dapat berkembang di sekitarnya. Nah, ini membedakan yaitu tingkat mata pencariannya, bentuk rumah, makanan pokok, cara berpakaian, kesenian, bahkan kepercayaan mereka. Nah, yang ketiga yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Nah, kemudahan ini nih membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat di tempat yang berbeda, meskipun jarak dan kondisinya yang sulit. Nah, sebaliknya nih, kalau ada sarana dan komunikasi serta transportasinya terbatas, ini juga menyebabkan terbatasnya juga keberagaman masyarakat Indonesia.
Nah, yang terakhir itu ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari luar maupun yang dari dalam, itu membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti orang di masyarakat, seperti masyarakat di perkotaan, sedangkan ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan dengan kebudayaannya sendiri. Nah, ini yang membedakan jadi kebudayaannya masing-masing. Selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai ragam suku, bangsa, adat istiadat, ras, agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika ini berada di kitabnya Sutosomo yang ditulis oleh Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Nah, makna yang Empu Tantular tulis itu adalah bahwa agama Buddha dan Siwa atau Hindu merupakan zat yang berbeda. Tetapi nilai kebenaran Jingga atau Buddha dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah tetapi tetap satu jua. Nah, silakan kalian lihat gambar di samping. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada lambang negara, yaitu burung Garuda Pancasila yang sedang mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, landasannya adalah pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya ada suku atau etnik. Menurut Kojen Ningrat, suku adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran identitas tersebut. Nah, selanjutnya kesadaran dan identitas ini dikuatkan oleh kesatuan bangsa. Jadi, bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan sosial karena mampu memiliki ciri-ciri paling mendasar. Nah, ciri-cirinya itu bisa kita lihat berdasarkan bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan juga tempat asal suku tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini ada beberapa suku, kesenian, dan rumah adat. Ada kepulauan di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan Papua. Kalian bisa lihat sendiri suku apa aja yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, keseniannya seperti apa, rumah adatnya namanya apa, silakan kalian baca. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan yang biasanya dapat kita lihat berdasarkan bentuk muka, warna kulit, bentuk rambut, warna mata, ukuran dan bentuk tubuh. Nah, kemudian kita golongkan nih ras-ras di beberapa golongan. Yang pertama ada Asian Mongoloid, bisa kalian baca ciri-cirinya, terus adanya ada di mana, silakan kalian baca. Terus yang kedua ada Malayan Mongoloid, yang ketiga ada Melanosoid, yang terakhir ada Caucasoid. Nanti kalau kalian mau dicatat silakan di pause video ini. Nah, selanjutnya ada keberagaman agama. Ada beberapa agama di Indonesia. Yang pertama tuh ada Islam dengan tempat ibadahnya bernama masjid. Terus kemudian ada Kristen, beribadahnya di gereja. Katolik juga pun di gereja. Kemudian ada agama Hindu yang memiliki tempat ibadah ada di pura. Kemudian ada yang namanya Buddha, tempat beribadahnya di wihara, dan yang terakhir ada yang namanya agama Konghucu yang memiliki tempat ibadah di kelenteng. Keberagaman antar golongan. Nah, keberagaman antar golongan ini menurut Syaif Mu'iz ditandai dengan dua ciri. Yang pertama itu secara vertikal. Nah, kalau secara vertikal ini kita tandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Maksudnya adalah antara golongan atas dan golongan bawah itu jaraknya terlalu jauh. Nah, ini bisa kita lihat dari tingkat pendidikan seseorang, tingkat pendapatan seseorang, dan mata pencaharian. Nah, kalau secara horizontal itu ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial seperti suku, agama, adat istiadat, dan keberagaman. Nah, selanjutnya ada toleransi. Toleransi yaitu menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Nah, selain itu juga toleransi sejatinya didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia,
hati nurani, keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agamanya, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Nah, dilanjutkan dengan perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Nah, agama ini dijamin oleh pemerintah, yaitu terdapat di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sikap dan perilaku menghormati atau tidak mengganggu orang lain atau pihak lain yang memeluk agama atau menganut kepercayaan yang berbeda. Nah, kita harus saling menghormati, menghargai, tolong menolong antar sesama umat beragama. Jadi kita tidak boleh nih memilah-milih, kita harus berteman aja sama yang agamanya Islam kayak gitu. Itu tidak boleh, kita harus berteman dengan siapapun, apapun itu agamanya. Dan perilaku toleran dalam kehidupan beragama, yang pertama itu melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang ketiga, saling menghormati dan bekerja sama di antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Yang keempat, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang kelima, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut oleh pemeluk agama lainnya. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan. Lanjutkan dengan perilaku toleran dalam keberagaman suku dan ras. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu loh ya. Contoh perilakunya yaitu kita berteman nih dengan siapa saja, walaupun mereka itu suku dan rasnya berbeda dengan kita. Terus yang kedua, saling tolong menolong. Terus yang ketiga, berlaku baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan itu. Nah, keberagaman suku dan ras ini identik dengan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, dan bentuk tubuh. Oke, baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kalian sukses, semoga kalian dapat menjalani penilaian tengah semester ini dengan baik, karena kalian sudah berusaha dan menonton video ini dalam persiapan menjelang penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN. Sampai sini dulu ya, tapi sebelum Miss Tami tutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf apabila Miss Tami masih banyak kesalahan. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe YouTube channelnya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.